Pagi menjelang. Matahari mulai tampak dengan sedikit malu-malu. Keluarga burung pipit pun mulai menghiasi langit. Dan langit itu sudah dari tadi bersepakat dengan awan untuk menurunkan embun pagi ini. Sesekali burung pipit hinggap di jendela rumah yang bertaman luas dan bernyanyi dengan kicauannya, berharap bisa menggantikan peran ayam untuk membangunkan seisi kompleks itu, terutama wanita cantik yang tertidur dengan tetes-tetes air mata di bunga matanya. Dan di sebalik jendela itulah, dengan kasur empuk dan selimut tebal estetik dari Shopee, awan perlahan terbangun. Dan benar, setelah semalaman menangis, awan terbangun dengan keyakinan hari ini awan harus menyambut pagi dengan senyuman, agar hingga siang, senja, dan malam awan ketularan untuk tersenyum terus. Sembari mengocek-ngocek mata, awan mulai meraba-raba kasur, mencari letak guling, bantal, dan dua ujung selimut agar bisa ia lipat dengan baik. Kan udah papa bilang, gak usah dirapiin juga awan. Yuk keluar, bibi udah hampir selesai masaknya. Tiba-tiba papa muncul menyapa awan dari bunga pintu. Iya pa, gak apa-apa. Lagian kan awan udah bilang, awan bisa sendiri. Lagian awan juga udah gede, jawab awan sembari mencoba kembali tersenyum seperti saat pertama bangun tadi. Dan senyum itu berhasil. Anak papa pagi-pagi udah senyum-senyum sendiri ya? Atau kawan udah gak sehat? Papa mencium kening awan sembari bercanda dengan ria. 2 tahun lalu, Bibi sudah bekerja di rumah. Kata papa, Bibi bisa membantu pekerjaan rumah yang gak bisa dilakuin papa ketika berangkat kerja. Dan juga, sekalian Bibi bisa jagain awan agar papa bisa merasa tenang dan aman. Sarapan pagi sudah tersedia di meja makan. Sarapan sekarang adalah bubur ayam cabai hijau kesukaan awan. Sejak ada Bibi, rasanya lidah awan mulai beregenerasi jadi lebih elit. Karena apapun yang dimasak Bibi, rasanya pasti sangat enak. Serasa kayak makan di hotel berbintang. Setelah sarapan dan mencium kening awan lagi, papa izin pamit untuk bekerja. Dan awan berpikir, belum juga pagi pergi, awan sekarang sudah dicium 2 kali sama papa. Belum lagi, tiba-tiba sarapan kali ini bubur ayam kesukaan awan juga. Mungkin harapan awan untuk tetap tersenyum ketika bangun pagi tadi akan terkabulkan. Pikiran awan saat itu. Tiba-tiba awan ingat kalau hari ini Gisha bakal datang ke rumah. Sepupu awan yang berumur 16 tahun lebih kecil 2 tahun dari awan. Awan ingat kalau 3 hari lalu Gisha janji bakal ke rumah nemenin awan mencari buku baru untuk dibacain papa di malam hari padanya. Lalu awan bertanya pada Bibi, Bi, sekarang jam berapa ya Bi? Dengan lembut Bibi menjawab kalau sekarang sudah pukul 9. Dan setelah mengetahui jam itu, awan pergi ke kamar sembari ngasih tahu Bibi untuk ingetin awan kalau jam sudah mendekati 11. Karena awan perlu bersiap-siap untuk ke toko buku bersama Gisha setelah sholat zuhur nanti. Kak Awan cepat, ntar kalau kelamaan macetnya makin panjang loh kak, sahut Gisha yang sudah tiba 30 menit lalu, sembari mengotak-atik HP-nya memesan gokar. Dan awan itu masih sibuk meraba-raba beberapa tasnya untuk mencari tote bag kesayangannya. Nanti Kak Awan mau novel apa? Sahut Gisha antusias. Kakak mau novel fantasi deh kayaknya. Awan tersenyum karena selama ini Awan selalu dibacakan novel roman Islami. Kalau enggak, pasti kisah anak-anak sekolahan yang jatuh cinta. Jadi untuk sekarang,
Awan berpikir untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Sembari mengobrol di atas mobil, sesekali Awan melihat pemandangan kota yang sedikit macet. Dan setelah terjebak macet sesaat, Awan sampai di toko buku. Tangannya langsung digandeng Gisha, dan dengan riang, dua gadis cantik itu memulai petualangannya. Di bagian romans, Gisha dan Awan mencari buku incaran Gisha dulu. Sehabis itu, baru deh Gisha melakukan tugasnya. Tugasnya itu, Gisha bakal membacakan kutipan atau ringkasan cerita yang ada di belakang setiap buku. Terlebih, Gisha pun juga nggak tahu buku fantasi mana yang bisa langsung diberikan ke Awan. Boro-boro baca buku fantasi, buku romantis saja masih terlalu banyak untuk Gisha tamatkan membacanya. Sekarang Gisha sudah mengambil beberapa buku, lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu satu persatu Gisha mulai membacakan buku-buku tersebut ke Awan. Akan tetapi, Awan yang sangat pemilih belum memiliki buku yang terlalu menarik perhatiannya. Hingga saat itu, mereka mulai mengutak-atik buku di sana. Mereka cari satu persatu dan mereka terlihat sangat sibuk di dalam toko buku itu. Dan perlahan, mereka jadi pusat perhatian. Kenapa nggak baca series novel Bumi aja? Dua wanita yang terlalu sibuk mencari buku itu terdiam, mendengar suara yang tiba-tiba masuk dalam perdebatan mereka. Siapa ya, Gis? Awan bertanya pada Gisha. Itu laki-laki yang udah duduk gak jauh dari kita sejak awal, Kak. Mungkin keganggu sama kita ya? Sahut Gisha sembari berbisik ke telinga Awan. Oh, maaf kalau mengganggu, Kak. Awan menatap arah suara dan minta maaf dengan tulus. Enggak, aku serius. Novel series Bumi itu bagus. Kalau kamu suka buku fantasi, kisahnya menarik, menceritakan tentang dunia paralel gitu. Yakin deh, ceritanya pasti menarik buat kamu. Gisha dan Awan mulai sadar bahwa laki-laki itu bukannya terganggu oleh mereka berdua, tapi laki-laki itulah yang kayaknya mulai mengganggu Gisha dan Awan saat ini. Laki-laki itu mendekat, maju 2 kursi ke arah Gisha dan Awan. Kenalin, aku Denan. Kak, itu dia lagi mau nyalamin kakak, bisik Gisha sembari ngarahin tangan Awan ke tangan lelaki itu. Tapi Awan benar-benar minta maaf, kami gak niat ganggu kok, sahut Awan polos karena masih merasa terganggu dengan debat Awan dan Gisha tadi. Laki-laki itu tertawa. Setelah tahu namanya karena setiap ngomong Awan selalu sebut namanya, laki-laki itu pamit sebentar. Kembali dengan 3 buku series yang baru saja disarankannya ke Awan. Siang itu, Awan mulai masuk dalam obrolan. Tak terkecuali Gisha yang sesekali membisikkan ekspresi laki-laki itu ke telinga Awan. Karena dari pandangan Gisha, laki-laki itu tak pernah berhenti menatap Awan dengan senyuman. Obrolan itu berjalan seru. Beberapa buku diceritakan oleh lelaki itu. Dengan sangat lembut dan sopan, laki-laki tersebut seolah-olah nyaman berbincang dengan Awan. Sekilas, Awan teringat pada suatu malam yang dengan kecacatannya, orang mulai perlahan pergi. Tapi di sini, tanpa dia sadari, ada satu laki-laki yang sudah tahu kecacatannya. Tanpa harus bertanya, laki-laki itu tanpa sadar menatapnya penuh kagum dan sedang meliriknya tanpa memperdulikan matanya yang tak bisa melihat itu. Meski Awan tak sadar, dari tadi Gisha tersenyum dan sesekali memberi kode canda ke lelaki itu untuk akrab dengan kakaknya. Bagi Gisha, sangat langka dan nyaman melihat kakaknya berbincang dengan laki-laki yang baru saja dikenalnya. Dan Gisha sangat senang melihat kakaknya tersenyum juga tertawa dalam obrolan yang baru saja dimulai beberapa menit lalu. Setelah obrolan panjang yang tiba-tiba
Dan entah kenapa bisa terjadi dengan nyaman, Awan dan Gisya sadar kalau laki-laki sopan dan baik itu adalah lulusan SMA yang memutuskan berhenti sekolah demi bekerja untuk ibunda yang sebatang kara. Akhirnya, Awan memutuskan untuk mencoba berjabat tangan dengan saran laki-laki itu untuk membeli sebuah buku berjudul Bumi. Awan dan Gisya pergi ke kasir berbarengan dengan laki-laki tersebut yang juga sudah menentukan bukunya sedari tadi. Seakan-akan pertemuan yang hanya beberapa jam itu membuat mereka seolah sudah berteman cukup lama. Di luar toko, Awan menunggu mobil dengan Gisya, disusul dengan laki-laki tersebut yang baru saja selesai membayar bukunya. Sebelum berpisah, Awan ngomong, "Makasih Denan, saran bukunya." Dengan senyuman, laki-laki itu berdiri di depan Awan karena bagaimanapun laki-laki tersebut tak ingin orang menatap Awan aneh karena tak menatap pada orang lawan bicaranya. Lalu, laki-laki tersebut berterima kasih kembali pada Awan. Laki-laki itu pamit karena tak ada mobil yang ia tunggu atau kendaraan yang ia bawa. Ia akan berjalan pulang dari sini. Lagian, rumahnya juga tidak terlalu jauh. Sebelum berpisah, dengan tatap tulus pada wanita di depannya, laki-laki itu ngomong ke Awan, "Kamu tahu gak Awan, meski kamu gak bisa lihat, tapi awan yang ada di hadapan aku sekarang itu lebih indah daripada awan di atas sana." Dan saat itu, Awan bingung dengan perasaan yang baru pertama kali dirasakannya dalam hidup. Entah apa itu, tapi doa Awan di awal pagi untuk terus tersenyum rasanya diijabah dengan penuh cinta oleh Tuhan. Hingga akhirnya Awan pun pulang ke rumah. So, apakah akhirnya Awan jatuh cinta pada laki-laki bernama sosok Denan? Dan kalaupun jatuh cinta, gimana mereka bisa bertemu lagi? Dan gimana juga hubungan itu bisa berkembang karena setelah perpisahan itu mungkin mereka tidak akan pernah lagi dipertemukan. So, buat yang penasaran dengan kisah kelanjutan Awan, jangan lupa di-subscribe dulu agar untuk bab selanjutnya Awan bisa memberitahukan kepada kalian tentang bagaimana kelanjutan dari kisah hidupnya. Mungkin sekian dulu untuk kisah Awan di bab 2 ini. Dan nextnya gue bakal upload bab-bab yang lebih seru lagi, yang mungkin lebih bisa dengan nyaman dan dengan lebih baik membawa kalian terhanyut dalam kisah Awan. Dan satu hal yang pasti yang bakal gue kasih tahu, kalian wajib dan harus banget ngikutin kisah Awan, karena gue yakin kisah Awan ini pada saat sekarang sampai tamat itu gak bakal ngecewain kalian. So, sekian dulu. Gue Randy sini undur pamit. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Dadah.